Sudah hampir 2 tahun berlalu sejak kasus pembunuhan tragis Iwan Budi, seorang aparatur sipil negara, ASN, Pemkot Semarang, mencuat ke publik. Namun, misteri di balik kematian mengerikannya masih menggelayuti ingatan dan terus menghantui keluarga serta kerabat yang menanti keadilan. Iwan dinyatakan hilang sebelum akhirnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan di kawasan Pantai Marina, sebuah lokasi yang tak terduga dan sunyi, tempat jasadnya tergeletak tanpa nyawa. Lebih mengejutkan lagi, Iwan adalah saksi kunci dalam kasus korupsi hibah tanah di Mijen, Kota Semarang, kasus yang melibatkan banyak kepentingan besar. Apakah Iwan memang hanya seorang korban kebetulan? Atau ada pihak yang ingin melenyapkannya agar rahasia-rahasia kotor tetap terkubur? Kematian Iwan menimbulkan tanda tanya yang tak terjawab, menyisakan kengerian yang semakin dalam. Lalu, siapa yang sebenarnya berada di balik hilangnya nyawa Iwan Budi? Kawasan Pantai Marina di Semarang mendadak geger saat petugas penjaga lahan menemukan sebuah sepeda motor yang terbakar pada Kamis, 8 September. Di dekat motor itu, tergeletak sesosok jasad yang juga hangus dan dalam kondisi tak utuh. Kepala, kedua tangan, dan kaki kanannya hilang. Keadaan ini memicu tanda tanya besar, dan Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar, memberikan pernyataan bahwa bagian tubuh yang hilang mungkin telah dibawa oleh hewan liar di sekitar TKP. Demi melacak keberadaan sisa-sisa tubuh yang hilang, petugas langsung menerjunkan anjing pelacak untuk menyisir area tersebut. Yang menambah pelik situasi adalah identitas sepeda motor tersebut. Nomor polisi H9799 milik motor yang terbakar itu sesuai dengan kendaraan dinas yang biasa digunakan oleh Iwan Budi Paulus, seorang PNS Pemkot Semarang, yang dilaporkan hilang sekitar 2 minggu sebelumnya. Selain sepeda motor, di lokasi juga ditemukan barang-barang seperti laptop dan ponsel yang diduga milik Iwan, bersama sebuah papan nama bertuliskan namanya. Meski semua petunjuk mengarah kepada Iwan Budi, pihak kepolisian masih harus menunggu hasil laboratorium forensik dan tes DNA untuk memastikan identitas jasad tersebut. Kasus ini seolah membawa teka-teki yang menyeramkan, dengan potongan-potongan petunjuk yang ada, namun belum menyusun gambaran utuh tentang siapa yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Kasus ini mulai terkuak dengan dugaan kuat bahwa korban adalah sasaran pembunuhan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Juhandani, mengungkapkan hasil awal pemeriksaan di tempat kejadian perkara, TKP, menyatakan bahwa ada sejumlah tanda yang menunjukkan adanya penganiayaan. Namun, kepastian mengenai apakah korban sudah meninggal atau belum saat jasadnya dibakar masih harus dipastikan melalui pemeriksaan laboratorium forensik. Penemuan ini berawal dari laporan petugas penjaga lahan PT Family yang menemukan sepeda motor dalam keadaan terbakar. Di sekitar motor, terdapat jasad hangus yang hingga kini diduga sebagai Iwan Budi Paulus, seorang PNS Pemkot Semarang yang hilang sejak beberapa minggu lalu. Sepeda motor yang terbakar di lokasi pun teridentifikasi memiliki nomor polisi yang sama dengan kendaraan dinas milik Iwan, memperkuat dugaan bahwa ia adalah korban dalam kasus ini. Meskipun petunjuk-petunjuk awal mengarah pada skenario pembunuhan, kepolisian masih menunggu hasil forensik untuk memastikannya. Pada 8 September 2022, membawa petunjuk baru yang mengungkap kebengisan di balik kasus ini. Menurut Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar, hasil pemeriksaan laboratorium mengonfirmasi bahwa korban sudah dalam keadaan meninggal sebelum dibakar. Penemuan ini menggugurkan dugaan sebelumnya dan menambah keyakinan bahwa tindakan keji ini bukanlah kecelakaan, melainkan kejahatan yang terencana. Irwan menjelaskan perbedaan signifikan pada kondisi jasad yang terbakar dalam keadaan hidup atau sesudah meninggal, dan dalam kasus ini, kondisi korban yang sudah tak bernyawa saat dibakar menunjukkan unsur kekerasan yang jelas.
Fakta ini semakin memperjelas dugaan bahwa korban dibunuh terlebih dahulu, sebelum tubuhnya dibakar, untuk menyembunyikan bukti atau mengaburkan identitasnya. Hilangnya Iwan Budi Paulus mengungkap tabir gelap yang mengelilingi kehidupan seorang aparatur sipil negara, Pemkot Semarang yang terjebak di antara kebenaran dan ancaman yang mengerikan. Seorang saksi dalam penyelidikan dugaan kasus korupsi pengalihan aset di lingkungan pemerintah Kota Semarang, Iwan menjadi sosok penting dalam kasus ini. Pada tanggal 25 Agustus 2022, ia dijadwalkan untuk memberi kesaksian kepada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah. Namun, sehari sebelum ia diminta hadir, Iwan menghilang tanpa kabar. Keberadaannya lenyap, meninggalkan kegelisahan yang dalam bagi mereka yang mengenalnya. Penyelidikan terus bergulir, dan para petugas tidak menampik kemungkinan bahwa hilangnya Iwan berkaitan dengan kasus besar yang sedang ditanganinya. Pada tanggal 24 Agustus 2022, Iwan terpantau dalam beberapa rekaman yang menunjukkan perjalanan terakhirnya sebelum menghilang. Dimulai pada pukul 6.45 WIB, dia terlihat berangkat dari SPBU Sumurboto di Tembalang, di mana ia tampak seperti orang biasa yang sedang menuju tempat kerjanya. Selanjutnya, pada pukul 7 WIB, Iwan terlihat melintas di depan Kelurahan Gajah Mungkur, dan kemudian pada pukul 7.11 WIB, kamera CCTV menangkapnya di depan kantor dinas PU Semarang, Jalan Madukoro. Namun, tak lama setelah itu, rekaman terakhir yang menunjukkan Iwan terjadi di Marina, tak jauh dari lokasi pembakaran jasadnya, pada pukul 7.24 waktu Indonesia Barat. Setelah detik-detik terakhirnya di rekaman CCTV, keberadaan Iwan lenyap tanpa jejak. Diakini Iwan dieksekusi pada hari yang sama ketika ia dilaporkan hilang, yaitu tanggal 24 Agustus 2022. Keberadaan Iwan sebagai saksi dalam kasus ini membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah kasus korupsi yang sedang diselidiki ini begitu besar dan kuat pengaruhnya, hingga seorang saksi bisa saja dibungkam dengan cara yang begitu kejam. Polisi telah beberapa kali berkomunikasi dengan Iwan sebelum akhirnya melayangkan surat resmi untuk pemeriksaan pada tanggal 25 Agustus. Bagi mereka, Iwan bukan hanya sekadar saksi tambahan, melainkan individu yang dapat menjelaskan rincian tentang dugaan pengalihan aset yang terjadi pada tahun 2010 di Pemkot Semarang. Meski bukan satu-satunya saksi, keterangan Iwan dinilai sangat penting dalam membuka tabir dugaan tindak pidana ini. Dalam menghadapi kematian Iwan yang penuh misteri, pihak kepolisian menghadapi tantangan besar. Mengungkap motif di balik pembunuhan ini bukan perkara mudah. Meskipun belum dapat memastikan apakah motif pembunuhan ini berkaitan dengan korupsi, asmara, atau bahkan utang piutang, setiap kemungkinan akan didalami. Di tengah teka-teki yang belum terpecahkan, bayangan tentang skandal korupsi besar di Pemkot Semarang menguat. Banyak pihak mulai bertanya-tanya, apakah kematian Iwan adalah langkah ekstrim untuk membungkam saksi, ataukah ada tangan-tangan yang bermain di belakang layar, berusaha menutupi kebenaran yang jika terungkap, bisa mengancam posisi dan kekuasaan mereka? Kisah ini mengangkat realitas keras yang harus dihadapi oleh seorang ASN yang berupaya menegakkan kebenaran di tengah ancaman dan bayang-bayang gelap kekuasaan. Kini, meski Iwan Budi mungkin tak lagi hadir untuk memberikan kesaksiannya, harapan agar kasus ini terungkap masih terus diperjuangkan oleh kepolisian. Mereka bertekad untuk membuka setiap lapisan rahasia yang mungkin masih tersimpan rapi di balik kematiannya. Pihak kepolisian mulai mengungkap sisi gelap dari tragedi ini. Kombes Pol Iqbal Al-Kudusi, Kabid Humas Polda Jawa Tengah, mengungkapkan bahwa pelaku pembunuhan tersebut diduga merupakan sosok yang terlatih. Hasil gelar perkara yang dilakukan mengindikasikan bahwa pelaku tidak hanya mengenali lokasi kejadian, tetapi juga memahami dinamika dan situasi di sekitarnya. Iqbal menjelaskan bahwa pemilihan lokasi pembunuhan ini sangat strategis. Kawasan Marina, yang terletak di area dengan akses masuk terbatas, dipilih pelaku dengan cermat. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku memiliki pengetahuan yang cukup baik tentang daerah tersebut. Ada beberapa blank spot atau titik buta di lokasi yang mempersulit pengawasan dan pemantauan,
memberi pelaku keuntungan dalam menjalankan aksinya. Dari pemilihan lokasi tersebut, dapat diidentifikasi bahwa pelaku merupakan sosok yang terlatih. Ujar Iqbal, menegaskan bahwa pelaku kemungkinan telah melakukan perencanaan yang matang sebelum melakukan tindakan keji tersebut. Kasus telah menarik perhatian nasional dan menimbulkan berbagai spekulasi mengenai keterlibatan pihak-pihak tertentu. Dalam perkembangan terbaru, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengonfirmasi bahwa 3 anggotanya sedang menjalani pemeriksaan terkait dengan kasus tersebut. Hal ini diungkapkan dalam sebuah acara di Geraha Sabah Pramana Universitas Gadjah Mada, UGM, Yogyakarta, di mana Andika menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan oleh polisi militer. Andika menegaskan bahwa meskipun ketiga anggota TNI tersebut sedang diperiksa, belum ada kesimpulan definitif mengenai keterlibatan mereka dalam kasus pembunuhan Iwan Budi. Kami belum menyimpulkan ke situ. Kami sebut persons of interest, atau mereka-mereka yang kami ingin dalami, ungkapnya. Status mereka masih sebagai saksi dan belum ditetapkan sebagai tersangka, sehingga belum ada penahanan yang dilakukan. Dalam pernyataannya, Jenderal Andika mengakui bahwa proses pemeriksaan tidaklah mudah. Terdapat penyangkalan dari ketiga anggotanya terkait dengan dugaan keterlibatan mereka. Kami sekarang sedang melakukan proses terus. Memang tidak semudah itu karena ada saja denial, penyangkalan, atau jawaban-jawaban yang kemudian membuat seolah-olah tidak terlibat, tambahnya. Namun, Panglima TNI menegaskan bahwa mereka tidak akan menyerah dan percaya bahwa Polda Jawa Tengah memiliki bukti-bukti awal yang cukup. Alibi yang disampaikan oleh ketiga anggota TNI tersebut cukup kuat, namun Andika tetap berharap mendapatkan informasi tambahan dari masyarakat untuk membantu proses penyelidikan. Dinyatakan di situ, kan alibi-alibinya cukup kuat sehingga kami membutuhkan info tambahan, dari masyarakat pun kami siap menerima, ujarnya. Jenderal Andika juga menjanjikan pengawasan ketat terhadap proses hukum yang berlangsung. Ia berkomitmen untuk terus mengawal perkembangan kasus ini, dan memastikan bahwa proses hukum berjalan hingga tuntas. Langsung saya kontrol per minggunya ditangani oleh Kodam 4 Diponegoro, tetapi laporan terus, langsung kepada saya setiap minggu, tegasnya. Setelah munculnya dugaan keterlibatan oknum TNI. Namun, sampai saat ini, Komandan Polisi Militer 4 Diponegoro, Kolonel TNI Rinoso Budi, mengungkapkan bahwa belum ada bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan keterlibatan anggota TNI dalam kasus ini. Bahkan hingga saat ini, kami belum memiliki bukti permulaan yang cukup tentang keterlibatan anggota TNI, kata Kolonel Rinoso di Semarang. Meskipun demikian, Polisi Militer Kodam 4 Diponegoro tetap melanjutkan penyelidikan terkait kasus tersebut, mengingat adanya laporan dari Polrestabes Semarang yang mencurigai keterlibatan oknum TNI. Dalam proses penyelidikan, 2 oknum TNI yang terduga, yakni AG dan HR, telah diperiksa. Keduanya bertugas di Satuan Polisi Militer Kodam 4 Diponegoro. Penyidik melakukan tindakan ini setelah menerima laporan mengenai dugaan keterlibatan mereka dalam kasus pembunuhan Iwan Budi. Pada tanggal 19 September 2022, Pomdam 4 Diponegoro mengamankan AG dan istrinya, NR, serta HR untuk diinterogasi lebih lanjut. Kolonel Rinoso menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap saksi-saksi juga dilakukan, termasuk saksi AG Portal dan HRD, yang berada di sekitar kawasan Marina pada saat kejadian. AG Portal mengaku tidak mengenal kedua oknum yang diduga terlibat, sementara HRD mengenal keduanya dalam konteks bisnis. Dalam pemeriksaan terhadap oknum AG dan HR, mereka menyampaikan alibi yang menyatakan bahwa keduanya berada di kantor saat Iwan Budi ditemukan tewas pada tanggal 24 Agustus 2022, dengan saksinya yang dapat membuktikan keberadaan mereka. Sampai saat ini, penyidikan masih berlangsung, termasuk upaya untuk mengungkap isi telepon seluler milik Iwan Budi yang juga hangus terbakar dalam kejadian tersebut. Kolonel Rinoso menambahkan bahwa mereka sedang berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengakses data dari ponsel tersebut, karena Pomdam tidak memiliki peralatan yang diperlukan. Rinoso menegaskan komitmen polisi militer untuk bersikap objektif dan profesional dalam menyelidiki perkara ini.
Kami akan terus melakukan penyelidikan secara objektif dan profesional untuk mengungkap kebenaran yang ada, ujarnya. Komandan Polisi Militer Kodam 4 Diponegoro Kolonel Rinoso Budi menyebut 2 oknum TNI yang diperiksa atas dugaan keterlibatan dalam pembunuhan ASN Pemkot Semarang Iwan Budi Paulus memiliki kedekatan dengan mantan Wali Kota Semarang Sukawi Sutarip. Hari itu adalah hari yang penuh kesedihan bagi keluarga almarhum Iwan Budi Paulus. Kerangka jenazah Iwan, seorang pegawai negeri sipil di pemerintah kota Semarang yang ditemukan tewas dengan cara yang sangat tragis, akhirnya diserahkan kepada keluarganya untuk dimakamkan. Proses yang sangat emosional ini berlangsung di kamar jenazah RS Dr. Karyadi Semarang pada hari Rabu. Istri almarhum, Teresia One Anggarawari, hadir dengan wajah penuh kesedihan. Dia datang bersama kerabatnya, menahan air mata saat menerima jenazah suaminya. Penyerahan jenazah ini adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu sekaligus menyakitkan, karena ini adalah kali pertama ia melihat jenazah Iwan setelah peristiwa tragis yang merenggut nyawanya. Petugas rumah sakit mengizinkan One untuk membuka peti jenazah, dan saat ia melakukannya, suasana menjadi hening. Kehilangan yang dialaminya terasa begitu mendalam, dan air mata tidak bisa ditahan saat ia melihat kerangka suaminya. Keluarga Iwan kemudian memutuskan untuk memasukkan sejumlah barang milik almarhum ke dalam peti jenazah sebagai bentuk penghormatan dan kenangan. Adik ipar almarhum, Yosef Prastowo, menjelaskan barang-barang yang dimasukkan, termasuk pakaian lengkap, sepatu, Alkitab, dan rosario. Barang-barang ini bukan hanya sekadar benda mati, tetapi simbol dari kehidupan Iwan, harapan, dan keyakinannya yang kuat. Setelah proses tersebut, jenazah almarhum dibawa ke rumah duka RS Elizabeth Semarang untuk disemayamkan. Keluarga dan kerabat berkumpul untuk memberi penghormatan terakhir, mengenang segala kenangan indah bersama Iwan. Teresia One Anggarawati, istri Iwan Budi Paulus, mengungkapkan bahwa suaminya baru saja mendapatkan promosi jabatan sebagai kepala bidang di Badan Pendapatan Daerah sebelum peristiwa tragis yang menimpanya. Dalam suasana penuh duka saat misa peringatan 40 hari meninggalnya Iwan Budi di Gereja Santa Maria Fatima, Semarang, One menyatakan, sebelumnya almarhum sudah cerita mendapat promosi jabatan sebagai kabid. Meskipun demikian, dia tidak mengetahui dengan jelas posisi apa yang akan diisi suaminya, atau kapan pelantikan tersebut akan dilakukan. Kehilangan Iwan Budi tidak hanya mengubah hidup One, tetapi juga menyisakan banyak pertanyaan mengenai penyelidikan kasus pembunuhan suaminya. One menjelaskan bahwa dia telah didatangi oleh personel dari Polisi Militer Kodam, Pomdam, 4 Diponegoro. Mereka datang untuk meminta keterangan tentang kasus pembunuhan yang saat ini masih dalam penanganan Polrestabes Semarang. Jelasnya, kedatangan petugas militer ini menunjukkan keseriusan dalam penyelidikan, terutama terkait dugaan keterlibatan anggota TNI. One juga memberikan informasi mengenai kronologis hilangnya Iwan Budi, yang saat itu sedang dalam proses pemeriksaan sebagai saksi terkait dugaan kasus korupsi di Polda Jawa Tengah. Saya juga menanyakan tentang informasi keberadaan anggota TNI di lokasi kejadian, ungkap One, yang berusaha mencari kejelasan atas apa yang terjadi pada suaminya. Keluarga Iwan Budi Paulus, ASN Pemkot Semarang yang menjadi korban pembunuhan, mengajukan permohonan kepada Presiden Joko Widodo untuk memberikan perhatian khusus terhadap kasus pidana yang hingga kini belum terungkap setelah hampir 2 bulan berlalu. Permohonan ini disampaikan oleh putri almarhum, Teresia Alvita Saraswati, di Semarang pada hari Kamis. Dalam surat resmi yang telah dikirimkan, Teresia menyatakan, isinya memohon keadilan kepada para petinggi negara agar kasus ini diselesaikan tanpa intervensi dari pihak manapun. Teresia juga menjelaskan bahwa surat tersebut memuat kronologi kejadian pembunuhan yang menimpa ayahnya. Surat tersebut tidak hanya ditujukan kepada Presiden, tetapi juga ditembuskan kepada sejumlah pejabat tinggi lainnya, termasuk Kapolri, Menko Polhukam, Menkumham, Mendagri, serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kompolnas. Dalam surat tersebut,
Teresia menambahkan, dengan segala hormat dan kerendahan hati, mohon kiranya Bapak Presiden Republik Indonesia berkenan untuk memberi perhatian lebih kepada kejadian yang menimpa almarhum. Selain mengirimkan surat kepada Presiden, keluarga Iwan Budi juga mengajukan surat terpisah kepada Panglima TNI. Kuasa hukum keluarga, Yunantio Adi, mengungkapkan bahwa dalam surat tersebut, mereka meminta izin untuk bertemu secara langsung dengan Panglima TNI. Permintaan ini berkaitan dengan dugaan adanya keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa pembunuhan tersebut, yang semakin memperumit penyelidikan. Keluarga berharap dengan melibatkan instansi tinggi negara, proses penyelidikan dapat berlangsung lebih transparan dan adil. Mereka bertekad untuk mendapatkan kejelasan mengenai kematian Iwan Budi dan menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun. Permohonan ini mencerminkan rasa harapan dan keinginan keluarga untuk melihat kasus ini diusut secara tuntas, demi menghormati almarhum dan menjaga martabatnya. Kisah tragis Iwan Budi Paulus, seorang ASN Pemkot Semarang yang kehilangan nyawanya dalam cara yang kejam dan tak terduga, berlanjut dengan perjuangan keluarganya untuk mencari keadilan. Setelah penemuan jasadnya yang hangus terbakar di kawasan Marina, seluruh kota terguncang, dan harapan untuk menemukan pelaku yang bertanggung jawab semakin menipis. Istrinya, Teresia One Anggarawati, dan putrinya, Teresia Alvita Saraswati, bersatu dalam perjuangan, mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo dan Panglima TNI, berharap agar kasus ini tidak tenggelam dalam birokrasi yang rumit. Meskipun mereka menghadapi rintangan, semangat untuk mendapatkan keadilan tetap menyala. Dalam kesunyian yang menyelimuti makam Iwan, pertanyaan-pertanyaan menggantung di udara. Siapa yang berani melakukan kejahatan ini? Apa motivasi di balik tindakan brutal ini? Dan yang paling penting, kapan keadilan akan ditegakkan? Keluarga Iwan, meski dibebani kesedihan, bertekad untuk terus berjuang demi mengungkap kebenaran. Kisah ini bukan hanya tentang kehilangan, tetapi juga tentang ketahanan, harapan, dan pencarian keadilan yang takkan pernah padam. Di tengah semua ketidakpastian, satu hal yang pasti, Iwan Budi Paulus tidak akan dilupakan, dan suara keluarganya akan terus bergema, mendorong mereka untuk mencari jawaban dan menuntut keadilan yang layak diterima.